Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memindahkan satu website dari server lama ke server baru atau biasa kita sebut dengan migrasi. Mungkin kalian juga pernah mendapatkan instruksi, tolong dong ini website duplikat 100% sama atau clone dari server A ke server B. Atau misalkan dari hosting A ke hosting B, atau migrasi antar server, antar provider. Nah, itu disebut dengan migrasi, cloning, atau pindah rumah, pindah server ya. Intinya itu disebut dengan migrasi. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa kebutuhan dan juga hal apa saja yang harus dilakukan. Sebenarnya simple, dan saya pakai cara manual supaya nanti websitenya itu bisa 100% pulih dan bisa diakses. Sebenarnya ada beberapa cara, bisa pakai plugin atau manual, tapi saya memilih untuk manual. Di sini studi case-nya adalah memindahkan satu website WordPress dari hosting A ke hosting B. Nah, di sini websitenya ya. Ini websitenya masih di hosting di ID Webhost, bisa dicek di WhatMyDNS. Nah, jadi yang pertama kalian perhatikan itu cek dulu IP dan juga name servernya. IP-nya itu berapa gitu. Ini IP awalnya 203 dan ini name server awalnya ya, ID Webhost. Nah, saya akan migrasi website ini ke hosting baru yaitu di DewaBiz. Nah, yang pertama harus disiapkan yaitu download filenya. Nah, ini akses hosting atau panel ya. Kalau misalkan pakai cPanel ya tampilannya seperti ini, tapi kalau misalkan pakai Flash panel itu mungkin agak sedikit berbeda gitu. Tapi saya di sini menggunakan cPanel, jadi yang pertama harus dilakukan itu masuk ke File Manager ya. Nah, kalau misalkan di root domain atau di domain utama biasanya ada di public HTML. Nah, lokasinya ada di file public HTML. Tinggal select all, kemudian klik kanan, compress, pencet zip dan klik compress. Nah, ini proses kompresnya biasanya berlangsung beberapa saat ya, tergantung berapa sih kapasitas website yang sudah dibuat gitu. Apakah masih ratusan MB atau sudah sampai beberapa giga? Kalau misalkan sudah beberapa giga mungkin prosesnya agak sedikit lebih lama gitu. Jadi tinggal ditunggu aja. Jadi file websitenya ya, ini sudah kita dapatkan yaitu di cPanel tadi. Nah, di sini di File Manager. Nah, kemudian database. Nah, ini juga perlu di backup. Tapi mungkin nanti setelah proses ini kita akan coba lihat apa nama database-nya. Ya, itu mudah sekali untuk backupnya dan filenya juga jauh lebih ringan gitu. Nah, biasanya file database itu ada di backup wizard. Nah, di sini. Nah, tinggal klik backup. Nah, di sini ada MySQL database. Nah, di sini ada dua kan, ada default database sama yang web. Tapi kita nggak tahu misalkan database yang benar itu yang mana. Nah, jadi kita lihat di sini di WP config, klik kanan, views. Nah, ini nih web, berarti yang ini. Nah, tinggal di download aja. Nah, karena saya sudah download kedua filenya ya. Jadi pertama akses hosting cPanel, kemudian masuk File Manager, compress, kemudian download. Klik kanan, download. Nah, pastiin sudah masuk ke storage sendiri ya di sini nih. Filenya ini file websitenya 500 MB dan ini file database-nya 7 MB. Kalau misalkan sudah, kalian bisa close semuanya. Kemudian masuk ke hosting baru. Apa yang harus dilakukan di hosting baru? Ya udah, login ke panelnya. Tinggal upload aja. Nah, seperti ini nih. Upload file, buat database, upload database, langsung setup config-nya. Nah, di sini saya akan praktekkan juga. Yang pertama, masuk dulu ke File Manager ya. Nah, di public HTML ini langsung aja upload file yang tadi udah di-download di server lama. Nah, tunggu aja sampai selesai. Nah, mungkin di proses ini akan saya percepat, tapi ternyata uploadnya lumayan cepet juga. Ya, tunggu aja sampai selesai. Jadi proses migrasi ini benar-benar dibutuhkan kalau misalkan kita punya website yang lumayan penting, lumayan aktif, trafficnya banyak untuk menghindari down. Jadi bayangin aja kalau misalkan kita punya satu website nih, tiba-tiba si hosting satunya itu bermasalah, down, ada gangguan. Website kita otomatis nggak bisa diakses sama sekali. Nah, solusinya karena kita punya dua website, dua hosting, dua provider, jadi kita bisa backup ke satunya. Jadi website kita nggak down tapi ada di server yang lainnya gitu. Itulah pentingnya kita bisa migrasi dan kita juga punya lebih dari satu provider hosting yang dipakai
Nah, itu untuk mengantisipasi kejadian kayak gitu, dan itu banyak terjadi juga sebenarnya. Nah, ini udah selesai. Kalau misalkan sudah selesai, tinggal klik kanan, kemudian ekstrak di sini. Nah, tunggu sampai selesai. Nah, ini kan di cPanel yang baru nih. Nah, tugasnya nanti apa lagi? Tinggal bikin database, terus upload database. Itu mudah sekali. Ya, tinggal close. Oke. Nah, ini file yang tadi diupload bisa dihapus aja. Ya, tapi kalau misalkan mau disimpan sebagai backup terserah, tapi di sini saya hapus ya. Nah, udah selesai. Nah, selanjutnya kita bikin database, masuk ke sini. Nah, ini MySQL Database Wizard. Kita bikin database baru, misalkan YKKB. Oke, next step. Ini username-nya YKKB, passwordnya terserah. Intinya password yang bisa kalian ingat, jangan ngasal, jangan diisi sembarangan gitu, karena nanti dibutuhkan juga. Oke. Make change. Kemudian return to home. Nah, setelah database beres dibuat, masuk ke PHP my admin. Nah, di sini kita upload database. Nah, di sini upload database. Nah, di sini YKKB tadi databasenya udah dibuat. Klik import. Pilih yang tadi, yang database yang 7 MB ini. Ya, klik import. Ini cepat biasanya. Prosesnya jauh lebih cepat, tinggal tunggu. Nah, sambil nunggu balik lagi ke file manager. Kita buka WP config-nya. Ini klik kanan, kemudian edit. Nah, di sini kita sesuaikan nama database dan passwordnya gitu. Nama database sama passwordnya. Nah, di sini nih YKKB. Oke, kita kopas di sini nih. Nah, di DB name itu nama database, DB user database user, dan DB password itu passwordnya. Kalau misalkan sudah, klik save. Nah, sudah sampai tahap sini sebenarnya kalian sudah berhasil migrasi dari satu hosting ke hosting yang lainnya gitu. Cuma yang terakhir, kalau misalkan beda provider, itu harus diubah domainnya. Yaitu ngubah apa? IP-nya harus berubah, terus name servernya harus berubah. Ini name server ID web host. Nah, di sini saya akan ubah ke DewaBiz. Jadi masuk ke domainnya. Itulah kenapa harus punya akses hosting atau panel supaya bisa leluasa untuk ngubah apapun sesuai kebutuhan. Nah, di sini saya akan mengubah dulu nih name server dari domainnya. Nah, di sini nih. Ini kan NS-nya ID web host. Nah, tinggal use default name server aja. Kemudian change name server. Sampai tahapan ini selesai. Ya, jadi itulah untuk migrasi dari satu hosting ke hosting yang lainnya. Nggak begitu sulit, mungkin di terakhir video akan saya recap gitu ya. Nggak begitu sulit dan nggak begitu susah juga. Mungkin buat pemula terus agak sedikit bingung, di sini akan saya sedikit recap aja. Jadi di sini yang pertama itu download filenya, file web sama database-nya ya. Download database. Nah, caranya masuk ke hosting lama ya. Di sini hosting lama, masuk ke file manager. Ya. Ini masuk ke file manager, public HTML. Kemudian ini dipilih gitu kan ya, dipilih kayak gini, terus di compress gitu. Abis itu pilih zip archive, compress. Nah, abis itu di download ya. Klik kanan, download sampai ke save ke file storage sendiri itu di perangkat kalian masing-masing. Habis itu dilihat dulu ini di wp config apa nama database-nya. Langsung balik ke database backup ya, backup wizard, database-nya di backup dulu. Nah, di backup diklik langsung ke download. Setelah selesai, langsung masuk ke hosting baru ya, cPanel baru, masuk ke file manajernya. Sama sebenarnya, masuk ke file manajernya. Tinggal di upload gitu. Jadi download file web, download database-nya. Habis itu selesai, upload file web ya. File web, upload database, create database DB baru. Habis itu ubah NS kalau perlu. Nah, karena bisa jadi kalau misalkan kita punya satu server di satu provider yang sama. Contohnya saya punya paket murah di DewaBiz, terus
ingin upgrade ke layanan yang lebih luas gitu storage-nya, itu nggak perlu untuk update name server. Jadi kalau misalkan pindah antar provider itu perlu, tapi kalau misalkan tetap di satu provider yang sama itu nggak perlu update name server. Nah, tahapannya semudah ini: download file web di hosting yang lama, kemudian download database di hosting yang lama, terus upload di hosting yang baru. Habis itu selesai. Nah, kalau misalkan sudah, tinggal nunggu ya name servernya berubah. Nah, di sini domainnya udah diubah dari tadi ID web host yang ini ke DewaBiz. Nah, tinggal nunggu di sini berubah dari ID web host ke DewaBiz recordnya. Berubahnya kayak gimana? Nah, nanti berubahnya kayak gini: NS1 DewaBiz, NS2 DewaBiz. Yang asalnya NS6 ID web host, NS7 ID web host berubah jadi seperti ini. Kalau misalkan sudah berubah seperti ini, berarti tahap migrasi sudah selesai. Tinggal akses saja websitenya. Nah, seperti ini. Ini websitenya tinggal akses. Kalau misalkan sudah normal, itu berarti sudah berhasil migrasi. Oke, mungkin sekian saja untuk penjelasan kali ini. Kalau misalkan ada yang masih bingung, silahkan infokan aja. Sampai jumpa di episode berikutnya.